Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan dan akan koordinasi selanjutnya. Full support Timnas, Menpora langsung kebut naturalisasi usai dilantik. Sempat diklaim Malaysia pemain 5,89 miliar masuk list ingin bela Indonesia. OTW Indonesia, artis Bahrain diklaim jadi tumbal AFC. Wasit Timur Tengah rugikan Indonesia. Cina ramai-ramai beri penolakan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. OTW Indonesia, artis Bahrain diklaim jadi tumbal AFC. Kabar mengejutkan datang dari artis Bahrain yang meledek lagu Indonesia Raya, yakni Noaimi diketahui tengah dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Sontak hal itu mengundang spekulasi bahwa selebgram dengan akun @noaimi9 ini berangkat ke Indonesia untuk menjadi tumbal AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di tempat netral. Akun Instagram @nusantara.ballers pun memberikan saran kepada netizen Indonesia agar tidak berbuat provokatif jika nantinya bertemu dengan Noaimi di Indonesia. Sebab ditakutkan jika selebgram Bahrain ini mendapatkan perlakuan kurang baik selama di Indonesia, ini menjadi alasan kuat AFC untuk memindahkan laga ke tempat netral. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA mengajukan permintaan kepada AFC, yakni pada Rabu 16 Oktober kemarin. Pada Jumat 18 Oktober siang WIB, AFC kemudian memberikan respon. AFC akan berdiskusi lebih dulu dengan BFA, PSSI dan AFC sebelum mengambil keputusan. Padahal PSSI lebih dulu mengajukan surat penolakan dalam rentan waktu tersebut. Kendati demikian, pernyataan tegas disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora menegaskan akan memberikan jaminan keamanan dan juga kenyamanan selama timnas Bahrain berada di tanah air. Menpora Dito juga sudah mendapatkan konfirmasi dari FIFA bahwa timnas Indonesia versus Bahrain laganya akan digelar di tanah air. Karena itulah masyarakat Indonesia wajib menjaga sikap ketika Noaimi berada di Indonesia. Full support timnas, Menpora langsung kebut naturalisasi Kevin Dix usai dilantik. Tak hanya mengabarkan bahwa laga timnas versus Bahrain tetap digelar di tanah air, Menpora juga terlihat langsung kerja nyata usai dilantik pada pemerintahan baru era Presiden Prabowo Subianto, di mana Menpora Dito Aryo Tejo mengkonfirmasi akan berusaha mempercepat proses naturalisasi dari calon pemain timnas Indonesia yakni Kevin Dix. Di sana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini, dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan dan akan koordinasi selanjutnya. Diketahui Kevin Dix telah berada di Jakarta dan bertemu Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Namun Kevin Dix masih belum melewati beberapa proses lagi sebelum resmi menyandang status WNI. Sempat dikhawatirkan bahwa pemerintahan baru akan menghambat proses naturalisasi, mengingat Kevin Dix dibutuhkan dalam waktu yang singkat, yakni kala menghadapi Jepang pada bulan depan. Untungnya pemerintah pun juga terus memberikan dukungan terkait penambahan pemain keturunan di timnas Indonesia. Teranyar dengan upaya yang akan dilakukan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Seperti diketahui, Dito baru saja dilantik sebagai Menpora di Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Menpora di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kini jasanya kembali diperlukan untuk membantu era kepemimpinan Presiden baru, yakni Prabowo Subianto. Usai dilantik, Dito pun tak langsung berleha-leha menikmati keberhasilannya memasuki pemerintahan. Namun ia langsung fokus dengan proses naturalisasi dari Kevin Dix. Pria berusia 34 tahun itu mengatakan bahwa ia akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa memproses naturalisasi Dix dengan cepat.
Saat ini, Dito sendiri mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM yang baru, yakni Yusril Iza Mahendra. Pihaknya akan segera mengirimkan beberapa berkas yang diperlukan untuk kelancaran proses ini. Harapannya Kevin Dick sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia pada November mendatang. Sempat diklaim Malaysia, pemain 5,89 miliar masuk list ingin membela Indonesia. Nama Thomas Polly menjadi viral karena bertekad membela timnas Indonesia di tengah banyaknya persaingan pemain keturunan yang ingin membela tim merah putih. Berbincang dengan Yusa Nugraha, Thomas Polly mengakui bahwa darah Indonesia mengalir dari sang kakek yang berasal dari Bogor sebelum pindah ke Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini pun mengungkapkan, banyak orang tidak percaya bahwa ada darah Indonesia mengalir dalam tubuhnya karena wajahnya sangat bule. Kendati demikian, Thomas Polly pun bercerita bahwa keluarganya sering masak masakan Indonesia seperti gado-gado di rumahnya. Terkait potensi untuk memperkuat skuad merah putih, dia menyebut akan sangat terbuka dan siap untuk membela negara leluhurnya. Menariknya, Thomas Polly sempat diklaim orang Malaysia sebelum menjelaskan bahwa ada darah Indonesia dalam dirinya. Hal itu bermula ketika fanbase Harimau Malaya menilai ia memiliki darah keturunan Malaysia. Bahkan timnas Malaysia bergerak cepat ingin segera mengamankan jasa sang pemain SC Camber tersebut. Namun Thomas Polly dengan tegas hanya ingin membela timnas Indonesia. PSSI belum menghubungi aku, tapi baru-baru ini ada yang tanya ke aku apakah aku punya darah Malaysia. Tapi aku bilang kalau nggak ada. Tapi aku punya darah Indonesia. Tentu aku terbuka untuk bermain di timnas Indonesia. Karena itu suatu hal yang bagus. Tegas Thomas Polly. Wasit Timur Tengah rugikan Indonesia, Cina ramai-ramai beri penolakan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA tengah menjadi sorotan. Media domestik menyusul kekhawatiran akan penunjukan wasit asal Arab pada laga tandang melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan krusial tersebut pun dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada 14 November mendatang dan menjadi salah satu laga penentu dalam perebutan tiket menuju putaran final. Sejumlah media Cina 163 pun menyuarakan kekhawatiran bahwa keputusan wasit dari negara-negara Arab dapat berpotensi merugikan timnas Cina, mengingat kontroversi yang kerap mewarnai kepemimpinan wasit pada laga-laga sebelumnya. Salah satu contohnya, kasus yang paling mencolok adalah kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf asal Oman pada laga Bahrain melawan Indonesia. Insiden ini pun memicu reaksi keras dari publik Indonesia dan berbuntut panjang hingga banyak pandit luar negeri yang mengecam kecurangan tersebut. Menanggapi hal itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain memanfaatkan momentum dengan mengajukan keluhan kepada AFC dengan mengklaim bahwa pendukung Indonesia telah melakukan tindakan cyberbullying dan ancaman pembunuhan terhadap wasit. Sebagai konsekuensinya, Bahrain mengajukan permohonan untuk memindahkan laga kandang mereka melawan timnas Indonesia ke tempat netral dengan alasan keamanan terancam. Mengingat kejadian tersebut, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA kini mendesak AFC untuk tidak menunjuk wasit asal Arab pada laga melawan Bahrain dengan harapan dapat menghindari kontroversi dan juga memastikan pertandingan berlangsung secara fair.